Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Falarji dari kelas 101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab pertama kelas 10 PPKN, yaitu mengenai Pancasila. Pada bab ini, kita akan memasuki 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu mengenai sejarah perumusan Pancasila. Untuk subbab kedua, itu mengenai pengamalan Pancasila. Dan untuk subbab yang ketiga, yaitu Pancasila di era sekarang. Tujuan pembelajaran: penonton atau audiens dapat memahami mengenai sejarah pembentukan Pancasila. Yang kedua, penonton atau audiens dapat menerapkan pengamalan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, penonton atau audiens dapat mengetahui nilai-nilai dan dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Unit 1. Menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Junbitsu Sakai, atau yang bisa disebut juga dengan BPUPK, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokuritsu Junbitsu Sakai atau BPUPK pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito atas izin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Di dalam BPUPK terdapat 2 padang, yaitu Badan Perundingan atau Badan Persidangan dan Kantor Tata Usaha atau Kesekretariat. Struktur BPUPK. BPUPK diketuai oleh KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan 2 wakilnya, yaitu Ichibang Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPK melaksanakan 2 kali sidang. Di antaranya, sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Pada sidang ini, membahas tentang rumusan atau rancangan dasar negara. Sidang ini kurang lebih berjalan selama 4 hari. Terdapat 32 anggota BPUPK yang menyampaikan pidatonya, yaitu 11 orang pada 29 Mei, 10 orang pada 30 Mei, dan 6 orang pada 31 Mei, serta 5 orang pada 1 Juni 1945. Tokoh-tokoh yang menyampaikan atau mengusulkan idenya tentang dasar negara ada 3, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian, sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli. Pada sidang ini, BPUPK membahas tentang bentuk negara dan rancangan undang-undang, atau bisa disebut juga dengan RUU. Usulan dasar negara menurut Muhammad Yamin. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Menurut Supomo, yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Dan yang keempat, musyawarah. Serta yang kelima, keadilan rakyat. Menurut Soekarno, yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kita semua tahu bahwa Hari Pancasila ditetapkan pada 1 Juni. Mengapa demikian? Karena pada 1 Juni, kata Pancasila pertama kali disebut oleh Presiden pertama RI kita, yaitu Bapak Soekarno, dalam sidang BPUPKI pertama. Selanjutnya, kita masuk ke Panitia 8 dan Panitia 9. Setelah sidang BPUPK pertama selesai, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan kecil, yang kemudian terbentuk 2 panitia kecil, yaitu Panitia 8 dan juga Panitia 9. Anggota Panitia 8 diantaranya ada Soekarno sebagai ketua, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kahi Wahid Hashim, ada Muhammad Yamin, ada Sutarjo, ada Maramis, ada Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Tugas dan peran Panitia 8 adalah mengumpulkan berbagai usulan para anggota untuk dibahas pada sidang berikutnya. Kemudian ada anggota Panitia 9, diantaranya ada Soekarno sebagai ketua, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo, ada Maramis, ada KH Wahid Hashim, ada KH Abdul Kahar Muzakir, ada Abi Kusno, Jokro Sujoso, dan Haji Agus Salim.
Tugas dan peran Panitia 9 yaitu menyusun pembukaan hukum dasar. Sidang Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat tentang dasar negara dan berlangsung alot karena terkait relasi agama dan negara. Hasil sidang ini menghasilkan rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno Mukadimah, tetapi dinamai oleh Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil keputusan ini kemudian dilaporkan atau disampaikan ke anggota BPUPK pada 22 Juni 1945. BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Setelah BPUPK dibubarkan, dibentuklah dan berdiri PPKI pada 9 Agustus 1945. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai melakukan sidang sehari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. PPKI melaksanakan sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, terjadi penghapusan 7 kata menjadi 3 kata dalam Piagam Jakarta Sila pertama. Pada sidang ini juga mengesahkan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Jadi, 7 kata yang diganti menjadi 3 kata yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya apa sih? Nah, jadi tujuan dari penggantian 7 kata menjadi 3 kata adalah karena khawatir dengan 7 kata tersebut karena dapat menimbulkan perpecahan. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting dalam penghapusan 7 kata tersebut. Berikutnya kita masuk ke unit 2, pengamalan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pancasila digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar dihafalkan. Logo Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat resmi kenegaraan atau buku-buku. Lambang Garuda juga tidak cukup hanya dipajang di kelas, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan mengenai pengamalan sila-sila Pancasila. Yang pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sila ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu memberi pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada persatuan Indonesia. Sila ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai persatuan. Kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada di dalam posisi yang sama, setara baik harkat, martabat, hal, dan kewajiban. Berikutnya, contoh-contoh penerapan atau pengamalan sila-sila Pancasila. Yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, dan tidak mengganggu orang lain yang sedang melakukan ibadah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membuli teman, saling tolong-menolong terhadap sesama, ikut berdonasi untuk orang yang mengalami bencana. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bergotong royong dan bekerja sama, tidak memilih teman yang berbeda suku, ras, agama, dan budaya, dan menjaga dan meningkatkan tali persaudaraan atau solidaritas. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau nilai kerakyatan, yaitu dengan berdiskusi dalam tugas kelompok, melakukan sistem voting dalam pemilu ketua OSIS atau ketua kelas, dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu selalu bersikap adil dimanapun terhadap siapapun, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan untuk orang lain, tidak berpilih kasih dalam pertemanan,
dan juga menjaga antara keseimbangan hak dan kewajiban. Selanjutnya, kita masuk ke unit 3, yaitu peluang dan tantangan penerapan Pancasila di era sekarang. Istilah-istilah dalam bidang teknologi. Yang pertama ada internet. Apa sih internet itu? Jadi internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat lainnya di seluruh dunia, yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, komunikasi, dan akses ke berbagai sumber daya secara cepat dan efisien. Yang kedua ada big data. Big data merupakan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan akan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun tujuan bisnis. Dan yang terakhir ada teknologi otomatisasi. Teknologi otomatisasi mencangkup penggunaan mesin, penggunaan robot, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk melakukan tugas manusia secara otomatis. Hal ini pastinya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dampak-dampak dari teknologi. Yang pertama, muncullah hoax. Hoax adalah informasi atau berita palsu yang disebarkan dengan tujuan menyesatkan atau menipu orang lain. Kemudian ada post-truth. Post-truth adalah suatu kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh lagi dalam pembentukan opini dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi atau personal. Kemudian ada individualisme, yaitu suatu paham yang mementingkan urusan pribadi di samping kepentingan masyarakat atau negara. Kemudian ada hedonisme, yaitu sebuah ideologi atau pandangan hidup yang meyakini jika kebahagiaan hanya bisa didapat dengan cara mencari kesenangan sebanyak-banyaknya dan menghindari perasaan yang menyakitkan. Dan yang terakhir ada konsumerisme, yaitu dorongan untuk mengkonsumsi atau membeli barang secara berlebihan tanpa memikirkan nilai guna. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar, nilai secara hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai ini bersifat universal, sehingga tergantung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar dalam setiap sila. Kemudian ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai-nilai dasar yang sudah diwujudkan menjadi peraturan-peraturan. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, dan pasal-pasal. Kemudian ada nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang nyata. Misalnya, menghormati orang lain dengan cara mendengarkan dan memahami pandangan mereka, dan mempraktikkan kejujuran dalam segala tindakan dan sebagainya. Dimensi-dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama ada dimensi idealitas. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Kemudian ada dimensi fleksibilitas. Nilai fleksibilitas yaitu mencerminkan kemampuan Pancasila untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir ada dimensi realitas. Ini menekankan bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila berakar dari masyarakat dan juga hidup masyarakat itu sendiri. Kesimpulan yang kita dapat dari materi ini adalah Pancasila adalah pondasi ideologis Indonesia yang lahir melalui proses sejarah penting seperti sidang BPUPKI, sidang Panitia 9, dan PPKI. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus dan wajib mengamalkan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Jika kita mengamalkan sila-sila Pancasila ini dengan benar, maka persatuan, keadilan, dan kesejahteraan akan tercipta. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, dengan dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan nasional yang memainkan peran penting dalam memandu Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.